dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Shalom Aleichem. Ya, puji nama Tuhan. Seminggu kita boleh lewati, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kita tidak dapat membalas kasih setia Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita mau naikkan ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh diperbolehkan untuk datang lagi memuji dan menyembah Dia. Mari jemaat sekalian, kita ambil saat itu sejenak, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita mau angkat lagu pujian yang mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari jemaat kita lagi pujian ini sekali lagi dengan suara sepenuh. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. mari jemaat kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Bapa, besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berharap. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami.
Amin. Kita akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, kita habiskan ibadah kita. Ibadah pada hari ini dari awal sampai berakhirnya didasarkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Nas pembimbing saya bacakan dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Firman Tuhan katakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari Eta. Saya persilakan. Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyanyikan satu pujian. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah pandemi ini. Sudah hampir 1 bulan lebih ya kita ibadah di rumah. Tapi kiranya lagu ini bisa menguatkan kita. Kita sama-sama mendoakan untuk Indonesia dan juga untuk dunia ini. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dan sekaligus doa syafaat. Kepada majelis bertugas saya persilahkan. Shalom Aleichem. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengikuti ibadah kita bersama-sama pada hari ini. Puji Tuhan, kita boleh tak beribadah dan diberkati Tuhan, meskipun kita tidak bertemu di gereja kita masing-masing, tetapi kita percaya ada sukacita yang dari Tuhan bersama-sama dengan kita semua jemaat Tuhan. Amin saudara-saudaraku. Pemberitahuan bagi kita, seluruh kegiatan kategorial dalam jemaat kita tiadakan
karena situasi dan kondisi di tempat kita, di kota kita, di negara kita saat ini. Ibadah minggu untuk minggu yang akan datang, kita masih tetap berlakukan seperti sekarang. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita berdoa supaya hadirat Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Karena itu kami dari Majelis Jemaat menghimbau supaya saat kita mengikuti ibadah minggu seperti ini, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita fokus dan konsentrasi selama ibadah, dan kami harapkan supaya saat kita beribadah, kita juga berpakaian, berpenampilan seperti hadir di gereja. Supaya kita fokus, supaya kita konsentrasi dalam beribadah dan kita menikmati hadirat Tuhan. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk bahan atau materi untuk sekolah minggu dan tunas remaja, bahannya dikirimkan oleh guru-guru sekolah minggu ke tiap keluarga. Dan mohon Bapak Ibu, tiap keluarga boleh membantu anak-anak kita untuk mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Selanjutnya kami mau sampaikan persembahan akan kita jalankan tetap seperti biasa pada hari ini, pada hari Minggu ini. Dan harapan dari kami Majelis Jemaat, persembahan yang kita sudah kumpulkan dari beberapa minggu kita beribadah di rumah, boleh kita kirimkan transfer ke rekening gereja kita. Juga persembahan persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan lain. Nomor rekening gereja kita ada di warta jemaat yang sudah dikirimkan ke handphone kita masing-masing, BNI 46 cabang Melawai Raya, dengan nomor rekening 0301209343 atas nama Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Filipi Jakarta. Pemberitahuan selanjutnya untuk kita, sidang sinode kita ditunda pelaksananya menjadi tanggal 18 sampai 21 Agustus 2020 di Sintang, Kalimantan Barat. Pemberitahuan yang selanjutnya kami beritahukan di sini sehubungan dengan ditundanya sidang sinode GMI, maka sudah diputuskan oleh Majelis Sinode bahwa mutasi para pendeta juga ditunda sampai nanti sidang sinode yang akan datang dilaksanakan. Demikian untuk boleh kita doakan dan kita syukuri bersama-sama. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terakhir sekali dari pengumuman ini, kami menghimbau supaya semua kita jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, juga jemaat-jemaat kita yang ada di beberapa tempat yang aktif mengikuti ibadah kita melalui YouTube, kami mengharapkan supaya kita semua mengikuti anjuran dari pemerintah dalam rangka memutus penyebaran COVID-19, virus Corona-19 ini, supaya kita masing-masing mengikuti anjuran dari pemerintah, antara lain menggunakan masker kalau keluar rumah, tidak berkerumun, menjaga jarak minimal 1-2 meter, lalu rajin untuk mencuci tangan, dan menjaga kesehatan diri sendiri.
Kita berusaha menjaga dan mengharapkan, mendorong tetangga, teman-teman kita juga untuk menjaga suasana kondusif di tengah bangsa dan negara kita saat ini. Selanjutnya mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah dan penyertaan-Mu yang boleh kami alami sepanjang 1 minggu yang berlalu. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati kami semua. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh melakukan ibadah secara online. Hari ini kami tidak bertemu sekian minggu sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, di gereja ini. Tetapi kami tahu kami boleh bertemu di dalam doa. Kami boleh bertemu di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, umat yang Engkau kasihi. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur kalau hari ini kami disiapkan Tuhan untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan hadir di tempat kami masing-masing. Kami berdoa Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, supaya kami boleh menikmati sungguh ibadah ini. Dan hamba-Mu, Evangelis Edward Purba, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini bagi kami. Kiranya Tuhan berkati. Urapan dan kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga semua persiapan diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan boleh memberkati hari ini. Memberkati kami semua jemaat-Mu. Mendidik kami, membimbing kami. Untuk mengerti maksud dan kehendak-Mu. Untuk kami boleh menjalani kehidupan kami. Tiap-tiap hari. Sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang sakit, yang dalam pemulihan kesehatan. Kami berdoa Tuhan hadir dalam tiap-tiap mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Lufi Aliambar. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Onsten Semangunsong. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Riki Semangunsong. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Sakeus Hutapea. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu MS Siahaan. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Loce Palenkahu, Ibu dari Ibu Diana Lemena. Kami berdoa juga Ibu untuk Ibu Sri Pramardati. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kalau saat ini mereka mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, kiranya Tuhan menjamah memberkati mereka. Kami percaya seperti Yesus yang sudah bangkit, yang selama 40 hari menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus yang sama juga datang menghampiri tiap saudara-saudara kami yang sakit dan dalam pemulihan kesehatan ini, supaya hati mereka dipulihkan dan boleh bersukacita karena kehadiran dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala jemaat kami, Bapak Jeffrey Kansil, bersama ibu dan kedua anak. Kiranya pemeliharaan-Mu sempurna buat hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap hari dengan kesehatan dan sukacita.
Tuhan memberkati dalam pelayanan, Tuhan memberkati dalam mengemban amanat yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Juga kami mendoakan semua majelis, penetua diaken, pengurus komisi, bahkan semua jemaat Tuhan, dimanapun berada Tuhan saat ini. Kiranya berkat penyertaan-Mu ada atas kami semua Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama memandang kepada Tuhan, menantikan pertolongan-Mu senantiasa, dan meyakini kehadiran-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan yang maha baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang sinode kami yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus yang akan datang. Berkatilah panitia yang terus mempersiapkan Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan biaya sekitar 1,6 miliar yang dibutuhkan. Tuhan juga memberkati semua acara. Tuhan memberkati semua materi yang akan dibahas dalam persidangan. Dan kami berdoa ya Bapa, supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan sungguh membuat gereja kami maju, gereja kami berkembang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau melihat bagaimana negara kami saat ini. Kami semua bergumul Tuhan, berjuang Tuhan atas virus Corona 19 yang mewabah di Indonesia, tetapi juga di dunia ini. Karena itu Tuhan kami berdoa, kiranya hikmat bijaksana dari Tuhan Engkau berikan kepada pemerintah kami, kepada presiden dan wakil presiden, kepada semua menteri, kepada semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan ketua RW dan RT, supaya bersama-sama dengan hikmat dari Tuhan, boleh Tuhan menghadapi, boleh Tuhan berjuang bersama untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Biarlah sebagai bangsa kami juga bersatu mendukung pemerintah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan para dokter dan perawat, semua tim medis yang bekerja keras dalam memberikan pengobatan, penyembuhan kepada saudara-saudari kami yang positif kena virus ini, yang dalam pengawasan, yang mungkin juga Tuhan di dalam pengawasan akan virus ini terjadi. Kami berdoa Tuhan, hikmat dari Tuhan memenuhi para medis, kekuatan kesehatan dari-Mu juga Tuhan limpahkan atas mereka semua, sehingga mereka terus berjuang dengan kasih, dengan tanggung jawab yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk ekonomi bangsa negara kami. Tuhan mengasihani rakyat kami. Tuhan mengasihani ekonomi rakyat kami. Karena itu Tuhanlah hadir, memberikan hikmat bijaksana pada pemimpin kami Tuhan, supaya situasi kondisi ekonomi ini boleh tanggulangi dengan baik. Dan seluruh rakyat kami Tuhan, boleh Tuhan diperhatikan, boleh Tuhan mendapat kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Bapa di surga, terima kasih. Banyak hal yang kami mau doakan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang mendengarkan dan memberi yang terbaik kepada kami. Inilah doa penyerahan kami, permohonan kami kepadamu Tuhan, jauh dari sempurna. Sempurnakanlah doa kami ini di dalam doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mau kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat Tuhan, kita akan bermazmur untuk Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan membacakan mazmur puji-pujian kita yang terdapat dari Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang berangka ganjil, jemaat dan singers akan membacakan ayat yang berangka genap. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 11, demikian mazmur puji-pujian. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Sama-sama, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ya, puji nama Tuhan. Demikian mazmur puji-pujian kita. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Karena nama Yesus adalah nama menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh yang dapat menyelamatkan hidup kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus,
Yesus di atas segalanya. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Karena kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua bernyanyi untuk Dia. Kita mau katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. 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 Amin. Ya, mari jemaat Tuhan, kita mau tenang sejenak, kita mau ambil waktu kita sejenak, kita menaikkan pujian penyembahan kita. Mari sama-sama kita menaikkan pujian, kita mau katakan kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita naikkan dengan segenap kekuatan kita, kita persembahkan untuk Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang patut dipuji dan disembah. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat. Kita masih ulangi pujian ini sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. sebab Engkau yang kudus, Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian penyembahan kita. Kita mau mengagungkan Tuhan kita, karena hanya Dialah Allah kita yang patut dipuji, patut disembah, patut dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang bertakhta di atas puji-pujian. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Glory hanya bagi nama. Haleluya Yesus, haleluya. Glory hanya bagi nama. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. hormat dan kuasa, Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, hormat dan kuasa untuk-Mu selama-lamanya. Oleh karena Engkau sendiri ya Tuhan, Tuhan yang benar, yang sudah menyatakan diri itu, yang mau melingkupi kami, yang mau mengajak kami untuk masuk ke dalam karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Kamilah gereja, kamilah orang-orang yang Tuhan karuniakan damai sejahtera itu, yang orang lain sulit untuk menerima Tuhan, tetapi kami diberikan oleh Tuhan dengan kuasa yang daripada-Mu sendiri. Hari ini Tuhan kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kiranya untuk setiap jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing untuk bisa memahami tulisan-tulisan suci ini.
hamba hanya menjelaskan, tetapi Engkau sendiri Tuhan yang akan membuka pengertian mereka, membuka hati mereka untuk menjadi pelaku firman dimanapun mereka berada sekarang ini. Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau sendiri yang berbicara, hamba hanya menjelaskan, kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Aleihim. Kepada jemaat kami persilahkan duduk kembali. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Jemaat Tuhan membuka Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk jemaat, dan jemaat bisa memahami, mencermati dari setiap tulisan yang ada. Saya akan membacakan mulai dari ayat 19 dari Yohanes 20. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ayat 30. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sedemikian panjang untuk firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah orang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, tema kita hari ini adalah pembawa damai sejahtera. Jemaat Tuhan, berbicara tentang damai sejahtera adalah sebuah hal yang diharapkan oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Apapun jabatannya, apapun level hidupnya, dia akan membutuhkan damai sejahtera. Satu kali saya didatangi oleh seorang ibu untuk konseling. Kejadiannya berada di kota Manokwari, Papua Barat, beberapa tahun lalu. Ibu ini berkata kepada saya begini, "Bapak Pendeta, saya tidak merasakan damai sejahtera apapun di rumah saya. Di rumah saya itu orangnya bekalai semuanya.
Itu berkelahi anaknya yang paling sulung, yang laki-laki dengan istrinya, menantu sang ibu. Antara suami dengan anak, bahkan sering juga terjadi antara keluarga itu dengan ibu itu sendiri. Bagi ibu itu sendiri adalah rumah merupakan suasana neraka. Berbeda dengan suasana persekutuan yang dia ikuti di mana saya melayani. Di situ terjadi saling sharing, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan apa yang dialami oleh ibu ini dengan kondisi rumah tangganya pun kita alami sekarang dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dalam menghadapi situasi sulit sekarang yang kita kenal dengan pandemi COVID-19 ini, yang sudah melanda sekitar 210 negara, di mana Indonesia di dalamnya. Sebuah situasi di mana banyak pergumulan mengenai hidup masa depan kita. Harus kita jujur bahwa banyak jemaat mengalami masa kesehatan yang menurun di musim pancaroba ini. Bahkan ada jemaat yang harus berjuang demi keuangannya, di mana gajinya sudah dipotong oleh karena perumahan dari beberapa tenaga kerja. Bahkan juga ada yang harus PHK. Semua menghadapi yang namanya situasi sulit, ketakutan. Mau tidak mau, bisa saya katakan bahwa ukuran damai sejahtera untuk konteks sekarang ini sangat dipengaruhi oleh kondisi yang ada. Bagaimana Alkitab mengajarkan mengenai damai sejahtera sebenarnya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita membaca Yohanes 20 ayat 19 tadi, di situ ada tertulis, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Di sini suasana takut yang dialami oleh para murid terhadap orang-orang Yahudi. Hampir sama kondisinya yang kita hadapi sekarang. Kita takut dengan masa depan kita. Kenapa para murid ini takut? Ada dua yang kemungkinan yang bisa saya analisa. Pertama, karena mereka adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus yang dikenal dan terkenal. Dan mereka merasa terancam. Sehingga pada masa penangkapan Tuhan Yesus Kristus, para murid ini melarikan diri karena mereka ingin mencari perlindungan. Dan itu bisa kita baca dalam Yohanes 16 ayat 32, Yohanes 18 ayat 8 dan 15. Yang kedua, kenapa mereka takut? Karena mereka merasa terancam. Karena mereka takut kepada pimpinan Yahudi yang menangkap Tuhan Yesus Kristus dan menghukum mati Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka pun merasa jangan-jangan mereka pun akan diberlakukan hukuman yang sama, yaitu hukuman mati yang sedang menunggu diberlakukan bagi mereka. Indikasi ini ada dalam Yohanes 18 ayat 19, di mana di situ imam ketua bertanya, maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Dan wujud ketakutan para murid ini tertulis dengan frase pintu-pintu yang terkunci. Jemaat Tuhan sekalian, sebenarnya kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes 20 yang sudah kita dengar minggu lalu, sebenarnya para murid ini tidak pantas lagi, tidak layak lagi untuk mereka takut. Karena kenapa? Karena mereka sudah melihat di depan mata mereka sendiri. Mereka sudah memandang apa yang mereka alami, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi mereka masih takut. Apa indikasi Yesus sudah bangkit? Di situ bisa kita lihat pada ayat-ayat itu, yaitu pada kenyataan ketika para wanita, yaitu Maria Magdalena berziarah untuk merampai Tuhan Yesus Kristus. Kenyataannya pintu kubur sudah terbuka di situ. Jemaat Tuhan, saya mau menjelaskan begini. Pintu kubur pada era Tuhan Yesus Kristus di Palestina, itu adalah sebuah pintu yang dipahat, dibuat sedemikian rupa, dengan berat yang kemungkinan ratusan bahkan ribuan kilogram. Atau penafsir mengatakan mungkin dalam ukuran ton. Dan itu ditempa dalam kondisi bisa bulat, dalam kondisi tanah yang miring. Sehingga ketika sudah selesai dipahat, selesai dibentuk, maka pintu itu akan terguling dengan beratnya itu sendiri untuk menutup kubur yang ada. Nah, jikalau berat pintu itu sendiri sudah ribuan,
Bagaimana mungkin ada orang yang bisa untuk menggulingkan jikalau orang itu sendiri? Maka dibutuhkan tenaga, bantuan gabungan tenaga beberapa ratus orang hanya untuk menggulingkan sebuah batu. Sehingga Yohanes di sini sebenarnya mau mengatakan, ada sesuatu yang menggulingkan batu itu. Dan tidak mungkin para wanita itu menggulingkan batu itu. Dan tidak mungkin juga musuh-musuh Tuhan Yesus untuk menggulingkan hal itu. Karena mereka tidak mau bertanggung jawab. Karena bagi mereka lebih beruntung jasad Tuhan Yesus berada di dalam kubur daripada mereka ambil atau ada orang yang mengambil. Sehingga dengan demikian, Yohanes sebagai penulis kitab ini memberikan kesan kepada para pembacanya bahwa tergulingnya batu yang super berat itu dilakukan oleh campur tangan ilahi. Itu sebenarnya fakta pertama kenapa para murid tidak perlu lagi takut. Kedua, kenapa sebenarnya para murid itu tidak perlu lagi takut? Saksi kedua adalah kain kafan dan kain peluh yang ada di dalam kubur. Kain kafan membuktikan juga bahwa jasad Tuhan Yesus tidak dicuri atau dipindahkan, tetapi memang karena bangkit. Karena kenapa? Pertama, kain kafan masih ada di tempatnya. Adakah pencuri jasad yang mau memindahkan mayat, tapi membuka kain kafannya dulu? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Itu hanya sebuah pekerjaan yang bodoh. Itu hanya membuat pekerjaan yang lelah, membuat susah payah untuk memindahkan mayat dalam kondisi yang telanjang. Kedua, salah seorang murid ketika dia masuk ke dalam kubur, dia tidak langsung masuk ke dalam, tetapi dia melihat ada kain kafan, kain peluh itu terletak di situ. Berarti ketika dia menunda untuk masuk ke dalam itu, sangat memungkinkan dalam pemikirannya bahwa jasad Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di situ. Karena tidak mungkin ada pencuri yang memindahkan mayat yang mau melepaskan kafan sebelum membawa jasadnya pergi. Yang ketiga, kain peluh dalam keadaan tergulung. Maksudnya, kain peluh tampak seperti membungkus kepala Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalamnya. Tetapi kain peluh itu sekarang sudah kosong melompong. Bagaimana mungkin melepaskan kain peluh dulu tanpa mengubah bentuk semula? Tidak mungkin. Yang keempat, kain peluh pembalut kepala yang sudah terpisah dari kain kafan pembalut tubuh, tentu hal itu memudahkan para murid untuk segera memastikan bahwa jasad Tuhan Yesus Kristus sudah lenyap. Cukup dengan meraba rongga pada masing-masing kain peluh dan kain kafan yang telah menjadi selongsong itu. Terpisah kedua selongsong itu menunjukkan juga bahwa kain kafan membungkus jasad itu tidak dipotong membujur, yaitu dari kepala sampai kaki oleh pencuri dalam arti yang teknis. Jadi kesaksian akan kain kafan dan kain peluh juga membuktikan sebenarnya dan membuka harusnya pikiran para murid yang selama ini tidak memahami mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan yang ketiga, seharusnya para murid itu tidak perlu lagi untuk takut adalah kemunculan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Itu pada ayat 16, dari pasal 20. Kata Yesus kepadanya, Maria. Sebelumnya Maria pada ayat 15 begini. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau engkau mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Sapaan Tuhan Yesus Kristus itu menyadarkan memori Maria bahwa yang berbicara itu adalah gurunya, Rabuni. Dalam teks aslinya yang lain dikatakan itu guru yang mengajar, guru yang mendidik dia. Dan di sini mau dijelaskan bahwa apa yang dilihat oleh Maria bukanlah halusinasi, bukanlah sebuah penampakan-penampakan yang hasil karya atau hasil kreasi pikiran, tetapi apa yang dia lihat benar, real, dan apa yang dia lihat itu nyata. Dengan demikian, berita yang disampaikan Maria mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah sepantasnya lah membuat para murid tidak takut. Dan dasar-dasar yang saya jelaskan tadi sebenarnya menjadi alasan kuat
tak perlu lagi takut. Karena guru para murid itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu, adalah pribadi yang hidup sekarang, bukan lagi pribadi yang mati. Dan guru mereka ini adalah guru yang melakukan hal yang melampaui akal, bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Melampaui akal dengan kebangkitannya, yang terkesan dia melawan hukum alam, karena dia adalah Tuhan yang tak dikuasai hukum apapun, karena dia adalah sumber hukum itu sendiri. Tetapi kembali lagi, jemaat Tuhan, kalau kita membaca dari teks Yohanes 20 ayat 19-31, kembali lagi ternyata keadaan para murid masih takut, dan ketakutan ini sudah melindas mereka. Pada waktu itulah di saat yang tepat Tuhan Yesus hadir dan berdiri tengah-tengah mereka. Sekali lagi saya mau katakan, dalam ayat 19, pintu-pintu masih terkunci. Pintu-pintu masih terkunci. Itu juga menjelaskan bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus bukanlah kehadiran yang seenaknya untuk bisa masuk atau menyelinap dengan bebas masuk ke dalam rumah pertemuan itu. Tetapi pintu-pintu terkunci, justru di situ menyatakan mujizat yang mengindikasikan kuasa ilahinya dinyatakan. Batu yang begitu berat aja bisa dia gulingkan, apalagi hanya pintu-pintu kayu. Tidak dapat menghalangi kehadirannya, tidak dapat menunjukkan, tidak bisa menghalangi pertunjukan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa ilahi itu. Kehadirannya dengan satu misi awal, yaitu dia mengucapkan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau di kalangan orang Israel sebenarnya itu adalah hal yang umum, hal yang biasa saja. Tetapi kenyataannya ucapan damai sejahtera dalam konteks ayat 19 sampai 21 merubah rasa ketakutan para murid menjadi sukacita. Apalagi ucapan damai sejahtera bagi kamu itu dibarengi dengan pertunjukan bekas paku dan lambung yang tertikam. Jemaat Tuhan, kita harus memahami dulu sebenarnya apa sih itu damai sejahtera. Beberapa hal yang mau saya uraikan di sini. Pertama, damai sejahtera kita sudah tahu setiap hari Minggu kita akan ucapkan Shalom Aleihim. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani, Shalom dalam bahasa Yunani Irene. Shalom arti dasarnya adalah sehat walafiat. Engkau dalam keadaan utuh, dalam keadaan baik. Tetapi kata itu juga mempunyai arti yang banyak. Yang kalau kita bisa baca di Alkitab sesuai dengan konteks. Beberapa arti yang saya sajikan di sini. Pertama, bahwa shalom itu bisa berarti jangan khawatir. Itu yang pertama. Bisa kita lihat nanti di Hakim-Hakim 19 ayat 20. Yang kedua, artinya bisa berarti damai. Itu 1 Raja-Raja 5 ayat 12. Shalom juga bisa berarti tentram. Tidak panik. Mazmur 4 ayat 7, engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dan shalom, damai sejahtera bagi kamu, juga bisa berarti kondisi perasaan damai sejahtera itu sendiri. Perlu dipahami bahwa dunia yang penuh dengan dosa ini sudah kacau Bapak Ibu. Dan kesejahteraan datang hanya sebagai karunia Tuhan saja. Karena saya jelaskan bahwa ada damai dari dunia, ada damai dari Tuhan. Dan damai yang dari Tuhan itu hanya karunia Tuhan saja, dan Tuhan yang mengerjakan dalam tubuhmu dan tubuhku, dalam dirimu dan diriku. Dan damai itu hanya dibawa oleh Mesias kalau kita membaca Yesaya 2 ayat 2-4 dan seterusnya. Dan penggenapan mengenai damai itu sendiri, pengharapan ini hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah datang. Lukas 1 ayat 79. Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakannya. Artinya dialah yang berhak memberikan itu. Hanya dialah yang mampu memberikan itu kepada kita. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat, pergilah dengan damai, dan sembuhlah dari penyakitmu. Juga dalam Yohanes 20 ayat 19 pun kata Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Itu juga yang dia ucapkan, dia berikan kepada para muridnya. Sehingga ketakutan berubah menjadi sukacita. Jika hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa damai sejahtera
bersumber dari Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tidak heran jika dia mengatakan damai sejahtera dalam Yohanes 20 ini, sampai ada 3 kali saya catat. Ayat 19, 21, dan ayat 26. Ini merupakan sebuah penekanan, karena kalau kita dalam dunia teologi, satu frase dijelaskan, ditekankan atau dijelaskan 2 kali atau lebih, itu merupakan sebuah penekanan penting. Maka ada beberapa hal yang harus kita pahami antara hubungan Kristus dengan frase damai sejahtera. Pertama, saya mau menjelaskan bahwa ternyata kebutuhan yang paling hakiki dari semua manusia adalah damai sejahtera dengan Bapa. Kenapa? Karena kita sudah berdosa. Tapi kenyataan itu, damai itu sudah terputus oleh dosa. Harus ada penghubung damai sejahtera itu. Harus ada penghubung damai itu dulu antara kita dengan Bapa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah kita memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sesudah kita didamaikan. Yang kedua kita bisa memahami hubungan Kristus dengan damai sejahtera adalah damai dengan Bapa, kemudian menyusul damai di dalam hati. Ini dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Relasi ketiga, damai sejahtera Kristus tidak akan dapat dirongrong oleh kemelut dunia apapun. Artinya, situasi apapun yang sedang kau hadapi, situasi penderitaan, kesusahan, tidak akan menghalangi dirimu untuk merasakan damai sejahtera itu. Itu harus jelas. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekalipun itu dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yohanes 16 ayat 33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Kristus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yang keempat, relasi hubungannya adalah damai sejahtera antara manusia dengan manusia adalah sebagai tujuan dari kematian Kristus. Sehingga bisa dikatakan, ketika kita sudah merasakan damai sejahtera, maka kita harus memiliki damai dengan sesama anak Tuhan, sesama jemaat Tuhan, Efesus 2. Damai sejahtera tujuan dari pekerjaan Roh Kudus. Memang damai sejahtera adalah tujuan pekerjaan Roh Kudus, buah roh, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan seterusnya. Yang keenam, manusia yang menerima Kristus harus aktif untuk mengembangkan damai itu. Nah, disinilah nanti kita akan menjadi pembawa itu. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Ketujuh, peranan yang sungguh dari tubuh Kristus sebagai pembawa damai, itu Roma 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 1 Korintus 14:33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Jemaat Tuhan, ketika kita sudah memahami relasi atau hubungan Tuhan Yesus Kristus dengan damai sejahtera, maka dapat dipahami bahwa di dalam konteks atau teks Yohanes 20 ayat 19 yang kita baca tadi, damai sejahtera hanya diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bergantung kepada kondisi atau tidak bergantung kepada situasi. Dalam situasi ketakutan dan ancaman orang Yahudi, Tuhan mengucapkan damai sejahtera bagi kamu dalam keramahan, keakraban kepada murid-muridnya. Ini bukan sekadar basa-basi, melainkan ini sebuah berkat hikmat yang luar biasa yang dianugerahkan kepada mereka. Semua buah dan hasil yang penuh berkat
dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kepada para murid ini, bahkan kepada kita hari ini. Ungkapan atau salam ini, sekali lagi saya katakan, sudah biasa di kalangan orang-orang Yahudi. Namun maknanya sekarang menjadi khusus dalam Yohanes 20 ayat 19. Karena kenapa? Karena di situ para murid sedang dibalut rasa ketakutan. Damai sejahtera bagi kamu artinya sama dengan segala kebaikan melimpah kepadamu dan segala damai sejahtera selalu menyertaimu. Dan saya mau katakan, Kristus meninggalkan damai sejahtera kepada mereka, kepada para murid, kepada kita sebenarnya adalah sebuah warisan. Kenapa saya katakan begitu? Dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai pemberi wasiat warisan ini, maka wasiat itu pun berlaku bagi siapa? Bagi kita. Dan kini dia telah bangkit. Kita sudah memperingati pada minggu Paskah yang lalu. Di sini dia membuktikan wasiat itu. Dalam ayat 19. Di sini juga dia menjadi pelaksana wasiat itu. Memberikan damai sejahtera. Dan dia di sini juga dia sebagai sumber damai itu. Sesuai dengan itu pula dia di sini membayar warisan itu tepat pada waktunya. Damai sejahtera bagimu. Dengan mengatakan damai sejahtera, maka dia sudah memberikan damai sejahtera, menciptakan puji-pujian damai. Dengan damai dengan Allah, damai dalam hati nuranimu, damai antara satu dengan yang lain. Semua damai besertamu, bukan damai dengan dunia sekali lagi, tetapi damai di dalam Kristus. Nah, penampakan yang tiba-tiba jemaat Tuhan di tengah-tengah itu, saat mereka dipenuhi dengan rasa keraguan mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka juga dipenuhi dengan ketakutan tentang diri mereka yang mungkin saja akan dibunuh atau dirajam sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat mereka gemetar. Namun kegaduhan atau gelombang-gelombang yang membuat mereka bingung, takut yang luar biasa ini diredakan dengan satu kalimat pendek, damai sejahtera bagimu. Dapat dikatakan bahwa salam dalam ayat 19 ini adalah untuk menenangkan kegoncangan atau rasa takut mereka, supaya mereka dapat dengan tenang memperhatikan bukti-bukti kebangkitan, dan salam ini mengubah rasa takut menjadi sukacita. Sekali lagi saya mau katakan, ketika Tuhan memberikan damai sejahtera, maka kita bisa dengan waras memperhatikan mujizat Tuhan kemudian. Sama seperti para murid ini, ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka menerima damai sejahtera, mereka dengan tenang membuktikan, melihat ada kebangkitan. Tangan yang berlubang paku dan lambung yang tertikam itu. Sekali lagi, damai sejahtera bukan karena situasi, tetapi damai sejahtera di sini adalah karena kuasa pemberi damai itu sendiri. Setelah rasa takut lenyap, sekali lagi Tuhan Yesus pada ayat 21 dikatakan gini, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian jugalah aku sekarang mengutus kamu. Sebuah kondisi yang belum dipahami pada waktu itu, yang kalau kita membaca Alkitab, salam damai sejahtera ini justru membawa nanti para murid masuk ke dalam kesengsaraan yang luar biasa. Sama seperti Bapa mengutus aku, kata Kristus. Kristus menghadapi, menjalani yang namanya penyalipan. Para rasul hampir semuanya mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, mungkin kecuali Rasul Yohanes. Jemaat Tuhan yang terkasih, disinilah sebenarnya damai sejahtera merubah ketakutan menjadi sukacita. Tetapi satu lagi, damai sejahtera mampu membawa kita untuk menghadapi penderitaan. Ucapan damai sejahtera terulang kembali 8 hari kemudian. Kalau kita melihat di ayat-ayat berikutnya. Di mana di sini sekali lagi dikatakan pada ayat yang ke-26.
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di sini yang unik, pintu-pintu terkunci bukan menunjukkan mereka takut kepada orang Yahudi. Tetapi pintu-pintu terkunci untuk melukiskan bahwa kehadiran Yesus Kristus penuh dengan kuasa ilahi, penuh dengan mujizat, dan bahwa pintu-pintu yang terkunci itu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk hadir di situ. Sepertinya teman-teman, saudara-saudara, setiap kali Tuhan Yesus mengucapkan damai sejahtera, dia memiliki tujuan. Ucapan pertama ayat 19, dia memberikan salam sejahtera bagi kamu untuk menenangkan dan merubah ketakutan menjadi sukacita. Yang kedua, ucapan salam kedua adalah dia melakukan misi atau mengutus misi bagi murid-muridnya menjadi orang-orang yang memutuskan dosa diampuni atau tidak, sama seperti seorang imam yang bisa mengatakan sesuatu itu perbuatan dosa atau tidak. Ucapan yang ketiga pada ayat 26 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus memahami betul apa yang diucapkan Thomas kepada para murid-murid. Padahal Yesus tidak ada di situ. Thomas diperkenankan untuk mencucukkan tangannya ke bekas paku dan ke dalam lambung Tuhan Yesus Kristus yang tertikam itu. Semua mengajak pembaca Injil Yohanes melalui peristiwa kisah Thomas ini agar percaya walaupun tidak melihat. Jemaat Tuhan terkasih. Dari panjang lebar yang sudah saya jelaskan semuanya. Dengan demikian, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa damai sejahtera itu jangan hanya dikarenakan oleh situasi dan kondisi. Atau damai sejahtera itu jangan hanya dipengaruhi oleh situasi dan kondisimu. Tetapi hak ataupun pembuktian di depan mata. Saya percaya kalau saya melihat, jangan. Tetapi cukup melalui kesaksian dari para murid ini, kita bisa merasakan damai itu. Bahwa Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang ku sembah, Tuhan yang sudah menyelamatkan kau dan aku adalah Tuhan yang hidup. Kristus adalah damai sejahtera kita. Jika dia bersama-sama kita, maka damailah kita. Kristus yang sekarang hendak mengutus murid-muridnya untuk mengabarkan berita damai kepada dunia. Dan dia dia di sini mengutus bukan hanya mengaruniakan damai itu untuk kepentingan atau kepuasan para rasul atau kepuasan kita saja. Tetapi juga menyerahkan damai itu kepada mereka, kepada kita sebagai kepercayaan yang harus disalurkan, harus dipertontonkan kepada semua orang yang layak menerima damai itu. Maka bisa katakan, disinilah kita menjadi pembawa damai itu sendiri, sesuai dengan tema kita. Nah, bagaimana sebenarnya ciri-ciri orang yang pembawa damai? Kalau kita sudah memahami begitu banyak dari penjelasan saya mengenai damai sejahtera. Pertama, seorang pembawa damai harus tidak memiliki rasa takut dan khawatir bagaimana yang dialami oleh para murid pada ayat 19. Rasa takut itu tidak perlu lagi ada, tetapi muncul rasa ketenangan hati dalam menghadapi hal-hal yang buruk sekalipun. Kedua, ciri-ciri yang kedua adalah sebagai saksi iman akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, meyakini bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dia adalah Tuhan yang dinamis. Dia bukan Tuhan yang statis. Dia bukan patung yang diam. Dia bukan batu yang diam. Dia adalah roh yang beraktivitas, yang selalu bekerja buat kau dan aku. Karena itu memang sifatnya. Itu harus kita pahami. Dengan demikian kita merasa tenang, damai. Ada Tuhanku yang bersama-sama dengan aku karena dia adalah Immanuel. Ciri-ciri ketiga orang pembawa damai adalah orang yang disebut sebagai yang diutus. Seperti Kristus diutus Bapa, kita pun diutus oleh Dia. Tuhan Yesus yang diutus, Dia memperlihatkan damai itu di dalam hidupnya ketika Dia ada di bumi. Saya mau jelaskan, saya mau buktikan. Bukti damai yang Dia pertontonkan, Dia perlihatkan kepada orang-orang adalah ketika Dia disalib. Jemaat Tuhan, ketika saya mencoba untuk memahami salib Kristus, sebenarnya secara insani, secara manusia, Tuhan Yesus Kristus itu pantas secara manusia. Pantas untuk memaki, pantas untuk mengutuk orang Yahudi, bahkan orang-orang Romawi yang sudah menyalibkan dia. Tetapi
Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apakah dia memaki? Apakah dia mengutuk? Tidak. Dia hanya mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana seseorang dalam kondisi yang sangat tertekan, ada duri atau kawat duri yang ada menempel di kepalanya. Bagaimana mungkin dalam kondisi tangan yang sudah terpaku, banyak luka-luka, daging yang copot oleh karena cambuk, tapi masih bisa berkata, ampunilah mereka. Itulah damai. Sebuah damai, saya katakan dari awal, itulah yang sebenarnya diinginkan, diharapkan oleh manusia. Jadi pembawa damai harus melihat Kristus. Dan melihat Kristus apa yang sudah dilakukan, itu diutus oleh Bapa. Dan kita juga diutus oleh Kristus untuk melakukan hal yang sama. Siapa di Alkitab sudah melakukan itu? Stefanus. Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bagaimana mungkin orang dilempari dengan batu? Saya aja kelempar sedikit, ngamuknya luar biasa. Apalagi dilempari dengan batu. Saya lihat di YouTube bagaimana seorang wanita dituduh berzina, dilempari dengan batu sampai mati. Mengerikan. Tetapi Stefanus sanggup untuk melihat kemuliaan Allah, karena ada damai di dalam hatinya. Pertanyaan, adakah kita sanggup semacam itu? Keempat, ciri-ciri pembawa damai adalah terbukti dari pribadinya sendiri. Dia akan menghasilkan buah roh, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Yang kelima, pembawa damai sejahtera itu hanya percaya pada kesaksian yang benar, yaitu dia membawa kesaksian mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ajarkan begini, jadi ketika kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu adalah kepercayaan yang benar, karena datanya benar, valid. Kalau dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, aku menulis berdasarkan para saksi mata. Dan di dalam Yohanes 20 ada saksi mata. Jadi kita sebagai pembawa damai adalah pembawa berita yang benar. Benar mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dalam situasi apapun, dalam kondisi berita apapun yang kita terima, walaupun itu bukan berbicara kebangkitan, maka kita harus menerima berita yang benar. Itu menjadi sifat kita. Kesimpulan dan ajakan buat jemaat apa dalam kondisi kita sekarang ini? Yang pertama, jemaat Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita jangan takut. Saya mau katakan, takut itu manusiawi. Tetapi ada pribadi yang hidup yang dapat memberikan damai sejahtera kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Sebagaimana dia sudah menunjukkan damai itu sendiri ketika dia disalib. Dia tidak mengutuki, tetapi dia sendiri menghadapi dengan tenang. Sama seperti pada murid, ketika mereka takut, mereka tidak melihat makna kebangkitan. Apa yang sudah mereka lihat, batu terguling, kain kapan yang saya jelaskan tadi, sampai sapaan kepada Maria, mereka tidak percayai. Tetapi ketika Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu, mereka tenang, mereka bisa melihat paku, bekas paku yang ada di tangan, dan bekas tusukan yang ada di lambung. Demikian juga dengan kita. Tenang dan biarkan Tuhan yang bekerja. Tunjukkan ketenanganmu dalam menghadapi segala sesuatu. Buat rancangan ke depan apa yang harus saya lakukan. Dengan demikian, saya terlalu yakin. Ketika dalam tenang, maka kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu. Kedua, ketakutanmu dapat diubah menjadi sukacita. Itu harus kita pahami. Semuanya oleh karena damai sejahtera dari Kristus. Sebab damai sejahtera yang benar bukan dihasilkan atau dipengaruhi dengan kondisi seperti saya jelaskan tadi. Tetapi itu merupakan anugerah yang khusus hanya dinikmati orang percaya. Yang ketiga, ajakan yang ketiga bagi jemaat adalah karena kita adalah saksi iman yang semuanya karena pekerjaan Roh Kudus.
Maka damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kita bawa dengan cara kita memuji Tuhan di dalam situasi ini. Bukan kita mengutuki orang lain, karena mungkin ya kita mengutuki pemimpin, kita mendengar berita yang salah, tidak. Atau kita mengutuki situasi ini dengan menangis. Ada jemaat yang sampai berteriak begini di sebuah status, Tuhan, kapan masalah pandemi ini berlalu? Sudah tidak ada pekerjaan kami, sementara biaya hidup kami selalu ada. Jangankan untuk sekolah, untuk makan saja beli beras kami sulit ya Tuhan. Saya mau katakan, tenang, pikirkan. Selalu saya ajak demikian. Kita tidak usah mengutuki situasi ini. Tetapi ketika kita tenang, maka kita dapat apa? Berdoa. Ketika kita tenang, kita dapat apa? Memuji Tuhan. Ketika kita tenang, maka Tuhan pasti akan menunjukkan apa yang harus kau lakukan dalam menghadapi masalah ini. Itulah harus kita bawa, kita pertunjukkan kepada orang. Keempat, jikalau engkau meyakini bahwa Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka di dalam dirimu pun akan menghasilkan buah roh, yaitu damai sejahtera. Jangan berkata Roh Kudus ada pada diriku, tapi kau bukan melakukan damai sejahtera, tapi justru melakukan hal-hal yang membuat orang panik. Itu salah. Kelima, dalam situasi begini, hanya dua ada pilihan sebenarnya. Damai sejahtera atau kekacauan. Maka saya mengajak semua jemaat Tuhan yang sedang menonton acara ini, ibadah ini. Maka kau harus memilih damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, jikalau kita tadi diajarkan untuk percaya kepada berita yang benar, karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah berita yang benar, ada saksi matanya. Sifat benar ini pun harus kita bawa dalam kehidupan kita dalam menghadapi berita-berita yang lain. Sehingga kita tidak gampang terpengaruh dengan berita hoax, berita palsu, apalagi berita gosip. Sehingga dengan demikian, ketika kita menghadapi yang namanya pandemik COVID-19 ini, kita bukan jadi orang yang pertama untuk panik, tidak. Saya mengajak istri saya, katakan tidak usah panik. Pada waktu itu orang katanya, borong-borongan untuk belanja. Saya katakan jangan, karena tahun 98 pun kami pernah demikian, ternyata puji Tuhan Indonesia tercukupi semua. Dan buktinya pun, saya agak berkelakar, saya katakan, harga jahe merah turun dari 100 menjadi 60.000. Jadi Bapak Ibu, jangan panik, jangan percaya kepada berita-berita yang hoax. Berita benar adalah menjadi sifat kita orang percaya. Dengan demikian, dalam situasi ini, kita bukan pencipta kekacauan, tapi kita menjadi pembawa damai sejahtera. Bersukacitalah engkau. Ada rencana Tuhan ke depan buat kita. Saya bukan orang yang bisa melihat visi, tetapi saya meyakini setiap jemaat Tuhan akan Tuhan berikan solusinya. Sebagaimana para murid, tiba-tiba Tuhan bisa hadir di tengah ketakutan. Maka Tuhan pun akan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan damai. Dan sehingga ketika engkau memperoleh damai itu, semua apa yang kau lakukan semua berhasil. Ingatlah, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangannya adalah damai sejahtera. Kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Hamba berusaha untuk menjelaskan bagaimana kami menjadi pembawa damai. Saksi-saksi iman ini menjadi pembawa damai. Pertama, kami harus dirubah terlebih dahulu ya Bapa. Rasa takut harus tidak ada pada kami, tapi kami harus memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi damai itu. Kami juga harus melihat bagaimana apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus ketika 2000 tahun yang lalu. Ketika dia disalib, tetapi dia menunjukkan damai ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat. Walaupun dia harus menuai kematian. Bapa dalam surga, ajar kami untuk memahami hal ini semuanya. Biar rahasia-rahasia yang terbuka bagi kami sekarang. Dan Engkau sendiri yang bekerja supaya kami dalam menghadapi pandemik 19 ini, COVID-19 ini, semua kami dalam keadaan tenang. Sehingga sebagaimana para murid, ketika mereka tenang, tidak rasa takut, mereka melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Biarlah itu berlaku bagi kami, jemaat GMII, Filipi, bahkan jemaat GMI dimanapun mereka yang menonton acara ini.
Tuhan berkenan kiranya untuk memberikan damai itu. Tuhan kiranya berkenan untuk melindungi mereka. Tuhan juga berkenan kiranya untuk menolong mereka keluar dari pergumulan hidup mereka ini. Hanya dalam satu nama Tuhan yang hidup yang kami yakini, kami berdoa. Yesus Kristus. Amin. Ya jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita akan satu dalam doa, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih untuk kami yang sudah boleh mendengar. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarin juga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu dari rupiah-rupiah kami. Engkau memberkati kami supaya semua yang kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan menunjang pekerjaan pelayanan di gereja kami maupun di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita mengangkat lagu pujian, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Ya jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat lagu pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itulah yang nolongmu. Indahlah namamu, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapa di sorga, di akhir dari ibadah kami ini, kami berdoa menyerahkan jemaat yang dalam minggu ini Tuhan berkati dengan bertambahnya usia mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus mengucap syukur karena pada tanggal 14 April Engkau telah menambahkan usia untuk Bapak Darmono. Tanggal 14 April Engkau juga menambahkan usia bagi anak kekasih Lingga Esra Pratama, dan tanggal 17 April Engkau menambahkan usia bagi Ibu Pendeta Rositi Kalo. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan buat dan lakukan bagi semua anak-anak-Mu ini dalam waktu-waktu hidup mereka yang telah lalu. Sebagaimana Engkau sudah menyertai dan memberkati mereka pada waktu yang lalu, kami menyerahkan kehidupan mereka di waktu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dan pertolongan Tuhan yang ajaib itu terus menjadi bagian bagi mereka
dalam seluruh kehidupan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang memegang tangan mereka dalam seluruh perjalanan hidup mereka ke depan. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami memberkati ketiga anak-Mu dalam memasuki usia yang baru. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, mencurahkan segala berkat berlimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah pada hari ini, secara khusus bagi semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam ibadah ini. Kiranya berkat Tuhan berlimpah-limpah pada mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Mereka semakin setia, mereka semakin semangat. Secara khusus kami bersyukur untuk hamba-Mu, Evangelis Edward Purba, yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya berkat Tuhan juga terus menjadi bagian bagi hamba-Mu bersama dengan ibu dan juga kedua anak yang kekasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat ke dalam tangan-Mu, baik anak-anak kecil kami, setiap remaja, setiap pemuda, setiap orang dewasa, setiap orang tua, setiap pribadi dan keluarga di dalam jemaat. Kiranya Tuhan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Ada banyak pergumulan yang sedang kami hadapi. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan itu. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan, jalan keluar demi jalan keluar. Kiranya menjadi bagian bagi setiap jemaat. Secara khusus di tengah-tengah wabah virus corona yang sedang merebak sekarang ini, kiranya perlindungan Tuhan yang ajaib menjadi bagian bagi setiap jemaat. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya kepadamu saja, ya Bapa, yang layak menerima semuanya itu. Jemaat sekalian, lakukanlah firman Tuhan yang sudah didengar pada hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Amin. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu